Hai semua, nama saya Whitney Ong dengan NPM 2041224. Hari ini saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS kami yang berjudul Nama UMKM adalah Nami House Vegetarian yang dimiliki oleh Bapak Akil yang berdiri pada tahun 2017. Dengan visi, Nami House Vegetarian ini memperkenalkan nasi Padang dan misi membuka restoran Padang vegetarian di Batam. Produk yang dijual nasi Padang vegetarian dengan total karyawan 6. Yang karyawan, Nami House Vegetarian melakukan pelatihan terhadap karyawannya dengan tujuan meningkatkan performa kerja karyawan dan mengembangkan keahlian yang dimiliki oleh pekerja atau karyawan baru tersebut. Pelatihan yang dilakukan dinilai dari pengalaman kerja karyawan. Tujuan pelatihan ini adalah untuk mengurangi terjadinya kesalahan ketika sedang melakukan pekerjaan. Dengan demikian, UMKM Nami House Vegetarian dapat menghasilkan karyawan yang terampil dalam melaksanakan tugasnya dengan efisiensi yang tinggi, dan hal ini dapat membantu perkembangan UMKM Nami House Vegetarian untuk kedepannya. Kompensasi. Nami House Vegetarian memiliki 6 karyawan dengan 3 laki-laki dan 3 perempuan, masing-masingnya bekerja di bagian dapur, kebersihan, pelayanan, dan lainnya. Nami House Vegetarian memberikan kompensasi secara langsung berupa gaji bulanan, bonus, serta THR yang akan diterima secara langsung oleh para karyawannya. Pembagian kompensasi biasanya dilakukan dengan penganalisa jabatan. Maka untuk bagian dapur yang memiliki kerja yang paling banyak dalam bidang restoran akan diberikan kompensasi yang lebih tinggi. Sedangkan untuk bagian kebersihan dan bagian pelayanan akan diberikan yang lebih rendah dibandingkan dengan bagian dapur. Namun untuk bagian pelayanan akan diberikan bonus yang tinggi jika pelayanan yang diberikan memuaskan pelanggan. Penilaian kerja. Dalam setiap tahunnya, pemilik Nami House Vegetarian akan melakukan penilaian kinerja pada karyawannya. Nami House menilai karyawannya berdasarkan efisiensi pekerjaan, kecepatan, dan ketepatan waktu dalam mengerjakan pekerjaan, perilaku kerjasama dalam tim, dan tanggung jawab. Nami House Vegetarian umumnya menggunakan metode ranking method atau yang kita sebut dengan metode peringkat, dan kemudian dilakukan penilaian dan pengaturan peringkat oleh kedua pemilik. Kode etik ini dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan pekerjaan ini diikuti secara baik oleh semua karyawan di Nami House Vegetarian. Hal ini dilakukan secara baik dan benar juga demi kesejahteraan antar karyawan dan nama baik Nami House Vegetarian. Sejauh ini, Nami House Vegetarian hanya pernah memberikan peringatan halus pada karyawan yang melanggar kode etik. Pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan merupakan sebuah kegiatan yang diberikan perusahaan untuk karyawan atau pekerja yang baru masuk kerja dengan tujuan untuk melatih keterampilan, meningkatkan performa kerja karyawan, dan meningkatkan serta mengembangkan keahlian yang dimiliki oleh pekerja atau karyawan baru tersebut. Proses pelatihan ADI ada 5, yaitu yang pertama, A. Analisis. Tahap analisis dapat diartikan sebagai tahap penerapan sasaran. Yang kedua, desain. Tahap desain ini menentukan semua tujuan, alat apa aja yang digunakan untuk mengukur kriteria. Yang ketiga, development. Pada tahap pengembangan ini dimulai produksi dan pengujian metodologi yang digunakan dalam proyek. Dan yang keempat adalah implement. Tahap implementasi menggambarkan modifikasi program secara terus-menerus untuk memastikan efisiensi, optimum, dan hasil yang positif diperoleh dari hasil pelatihan. Dan terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah tahap di mana proyek sedang menjalani pengujian terakhir yang cermat mengenai apa, bagaimana, mengapa, dan hal-hal yang dicapai maupun tidak tercapai dari keseluruhan pelatihan. Kompensasi. Kompensasi terbagi dalam 2 macam, ya. Kompensasi langsung termasuk uang yang dibayarkan kepada karyawan sebagai uang tunai, seperti gaji per jam, gaji, bonus, dan komisi dari tempat kerjanya. Sedangkan kompensasi tidak langsung merupakan bentuk pembayaran non-moneter yang diberikan oleh pemberi kerja, biasanya berupa asuransi kerja, BPJS, dan sebagainya. Jenis-jenis kompensasi dibagi dalam 3 macam, yaitu gaji pokok atau base pay, gaji tidak tetap atau variable pay, dan tunjangan atau benefit. Penilaian kerja. Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian atau evaluasi yang dilakukan berkala atas kinerja pekerja di tempat kerja yang biasanya dilakukan oleh para atasan. Jenis-jenis metode penilaian kerja.
Yang pertama, ranking method, yang merupakan jenis metode yang dilakukan dengan menilai karyawan dan membuat peringkat dari paling tinggi ke yang paling rendah. Graphic scales method merupakan salah satu jenis metode penilaian kerja yang paling sering digunakan. Skala penilaian grafik ini biasanya mencantumkan standar kinerja yang harus dimiliki oleh seorang pekerja. Dan yang terakhir, pair comparison merupakan metode yang dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja pekerja terhadap rekan-rekannya dalam jabatannya. Kode etik ini adalah pedoman atau pola aturan tata cara dalam melakukan kegiatan pekerjaan. Dapat dihindari berbagai macam ketidakprofesionalan saat melakukan kegiatan dalam bekerja dikarenakan kode etik merupakan ketaatan yang bersatu pada pikiran, jiwa, hingga perilaku seorang tenaga profesional. Berikut ada 3 fungsi kode etik menurut Bixen-Blocher. Yang pertama adalah melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dalam suatu profesi. Dan yang terakhir, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Bab 3. Metodologi. 3.1 Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di restoran Nami House Vegetarian yang terletak di Kompleks Ruko Penuin, Blok E, nomor 11. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 8 Mei 2021. 3.2 Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu data online. 2. Studi literatur. 3. Wawancara. Keempat, deskriptif. 3.3 Teknik analisis data. Dalam melakukan analisis data terhadap UMKM Nami House Vegetarian, kami menggunakan teknik analisis naratif. Tujuan utama dari analisis data ini adalah agar UMKM Nami House Vegetarian dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih maksimal dan dapat melakukan suatu perubahan baik dari segi pemasaran, pelatihan sumber daya, peningkatan kinerja sesuai dengan visi dan misi yang telah diciptakan oleh UMKM Nami House Vegetarian. Bab 4. Hasil pembahasan dan analisis. UMKM yang kita jadikan objek pemeriksaan saat ini di Kota Batam, yaitu UMKM Nami House Vegetarian, ditempati dengan bisnis kuliner Indonesia. Usaha tersebut telah berlangsung sejak 2018 dan menjadi bagian dari Kota Jakarta. UMKM mewakili usaha mikro kecil dan menengah, khususnya UMKM yang memiliki tugas sebagai pelancar keuangan baik di masyarakat perkotaan kecil maupun besar. Hasil analisis kami terhadap UMKM Rumah Nami House Vegetarian pada manajemen sumber daya manusia adalah ketakutan diberhentikan karena pandemi yang terus-menerus. Jawaban kami untuk pemilik UMKM adalah memberikan pelatihan dan kompensasi yang pantas untuk semua karyawan. Seperti yang ditunjukkan oleh pertemuan kami, baik pemilik maupun staf dapat membicarakan dan memesan strategi kerja untuk kondisi pandemi, dengan tujuan agar pemotongan dapat menjadi kemajuan terakhir yang akan diambil alih oleh pemilik UMKM yang tentunya sangat masuk akal bagi kedua pihak. Dari hasil artikel PKM aplikasi fungsi-fungsi SDM pada UMKM Nami House Vegetarian di Kota Batam, dapat disimpulkan bahwa Nami House Vegetarian adalah restoran yang menjual makanan vegetarian dan pemilik Nami House Vegetarian Batam ini bernama Bapak Akyong. Untuk penyebaran corona sendiri yang semakin hari semakin meningkat membawa dampak negatif terhadap perusahaan di Indonesia, khususnya Nami House Vegetarian. Nami House Vegetarian mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis akibat dari virus ini. Oleh karena itu, penggunaan teknologi seperti platform Gojek dan Grab bisa mengatasi permasalahan tersebut. Para pelanggan dapat menggunakan Gojek dan Grab untuk memesan makanan pada restoran Nami House Vegetarian tanpa harus pergi ke tempat makannya langsung. Dari hasil survei ini dapat disimpulkan bahwa Nami House Vegetarian sudah cukup baik dalam mengaplikasikan fungsi-fungsi SDM pada bisnisnya. Kemudian, saran untuk UMKM Nami House Vegetarian ini ialah pelatihan SDM yang diterapkan pada UMKM ini, yaitu pelatihan magang. Menurut kelompok kami, pelatihan pada Nami House Vegetarian akan lebih efektif jika ditambahkan dengan pelatihan computer-based training, seperti pelatihan menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Kemudian, untuk dapat meningkatkan keharmonisan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja, selain memberikan kompensasi berupa bonus gaji bulanan, kami juga menyarankan agar bisa diberikan asuransi kerja. Kami lebih menyarankan UMKM Nami House Vegetarian ini untuk menerapkan penilaian dengan metode pair comparison, di mana metode ini membandingkan karyawan dan pekerjaan yang lain berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas. Dengan menerapkan metode ini juga akan memudahkan Nami House Vegetarian dalam menentukan karyawan yang paling baik kinerjanya dalam menguasai pekerjaan. Jadi cukup sampai di sini hasil video presentasi oleh kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Thank you for watching.